Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-493 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Norman sebagai Badrawati, Naryo sebagai Presima, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Untuk sesaat lamanya, Pinaka masih terisak menguasai diri. Akhirnya hatinya menjadi semakin jernih. Ketenangan pun kemudian telah berhasil direbutnya kembali. Godaan-godaan setan keparat itu kulawan sekuat-kuatnya. Namun pengaruhnya semakin menjadi-jadi di saat bulan semakin tinggi. Bulan? Anak emas, aku memang telah memperhitungkan bahwa kekuatan bulan adalah sarana yang mudah dipergunakan oleh kekuatan hitam. Dengan demikian, kekuatan kutukan atau raja itu akan semakin menjadi di saat bulan menampak, apalagi jika purnama. Namun demikian, pengaruh dari raja itu tidak hanya bertumpu pada bulan. Cahaya bulan sekedar menandai saat yang tepat bagi raja itu untuk bekerja. Tetapi tetap sewaktu-waktu raja itu bekerja. Benar begitu, Pinaka? Iya. Ada orang berpakaian serba putih yang memancing kami berdua. Siapa orang itu?
Ia mengaku bernama Pacar Keling. Ia juga memiliki kalacakra. Raja Kalacakra. Akhirnya mereka mulai bermunculan. Badrawati, Lareangon, dan Pacar Keling. 3 orang dari mereka yang memiliki Raja Kalacakra telah muncul. Masih ada 2 orang lainnya lagi. Yang kulihat melalui tapa berata itu, masih ada seorang perempuan lagi, serta seorang lelaki. Mereka orang-orang yang berada di pihak anakku Parameswara. Kemudian, Pinaka serta Damartaun memiliki raja yang sebuah lagi. Sudah 2 orang, yang seorang belum muncul. Perang besar di antara mereka akan segera terjadi. Kameswara, kau harus tega. Bunuh saja aku, Kameswara. Aku rela mati. Aku rela mati daripada aku harus menjadi sumber bahaya bagi anakku. Paman, bagaimana? Nyai, ada sebuah cara yang bisa dipergunakan untuk membebaskan diri dari keadaan itu. Apa yang harus aku lakukan, Paman? Nyai harus menyerahkan semua ini pada kekuasaan yang tertinggi. Pasrah kepada Yang Batara Agung. Nyai harus memberikan waktu yang khusus untuk itu. Apapun, bahkan mati sekalipun, aku sanggup melakukannya. Bertapalah, Nyai. Tinggalkan dunia Rama ini untuk beberapa lama. Dengan cara itu, Nyai tidak akan membahayakan putra Nyai. Serta semoga dengan cara itu, Nyai bisa terbebas dari keadaan aneh. Tempat yang sesuai untuk itu, aku kira hanya Kambang Ayun. Kameswara, Bagaimana? aku serahkan keselamatan Parameswara kepadamu. Berjuanglah untuk melindunginya. Jangan biarkan Durga Parabandari membunuhnya. Jangan kau ragukan untuk soal itu. Tidak akan aku biarkan siapapun menjamahnya. Percayakan keadaan Parameswara kepada aku, Pinaka. Adik bayi tidur lelap. Semalam ia rewel karena lapar. Sebenarnya kasihan. Adik bayi harus berpisah dari ibunya. Seusianya sangat membutuhkan ibunya. Tapi apa boleh buat? Jika menurut rasa kasihan itu, jiwa adik bayi terancam. Sekarang, aku harus mencarikan makan untuknya. Makanan yang sesuai, hanya pisang yang matang dan digerus lembut. Di sana ada perkampungan. Moga-moga ada pasar. Dan aku bisa mendapatkan pisang matang. Ayo adik bayi, kita lanjutkan perjalanan. Sambil menggendong Parameswara yang lelap dalam pelukannya, Badrawati melangkah menuju ke sebuah perkampungan yang berada jauh di lembah. Matahari pagi memanjat semakin tinggi, udara yang sejuk mengalir dihantarkan oleh angin. Kehadiran Badrawati yang membawa seorang bayi langsung menarik perhatian penghuni rumah pertama yang disinggahinya. Nyai, lihat di halaman ada seorang bocah menggendong bayi. Hah? Siapa dia ya? Entahlah, Nyai. Nampaknya ia mempunyai keperluan dengan kita. Coba kita temui, Kakak. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Bibi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Maaf, Paman dan Bibi. Iya. Aku bermaksud minta tolong. Atau minta bantuan. Semalaman adikku ini tidak makan. Ia masih kecil. Apakah Paman dan Bibi mempunyai pisang? Pisang? Oh, Kakang, ada? Tidak punya, Nyai. Yang di pohon itu masih mentah. Kita bisa mencarikan di warung. Tetapi aneh sekali kau ini, Le. Kau siapa? Dan bayi itu apamu, Le? Namaku Badrawati, Paman. Lalu bayi itu? Ya, adikku. Ibunya? Justru aku membawa adikku ini adalah untuk mencari ibuku. Bagaimana, Paman? Paman mempunyai pisang yang masak? Atau barangkali semangkuk kecil tajin? Itu sudah cukup. Mari masuk ke dalam rumah.
Jangan khawatir, Le. Mengenai pisang, suamiku yang akan mencarikannya. Masuklah. Dengan ramah dan penuh perhatian, istri pemilik rumah menyilahkan Badrawati untuk duduk menunggu suaminya mencarikan pisang. Perempuan yang ramah itu bahkan memasak bubur tajin untuk didulangkan kepada para meswara. Bahkan ketika segala sesuatunya telah siap, perempuan itu yang kemudian mengambil alih menyuapi para meswara, bahkan dengan segenap naluri kewanitaannya. Namun sementara itu, suaminya justru membangun sebuah dugaan yang lain. Le? Apa, Paman? Siapa namamu tadi? Badrawati, Paman. Badrawati. Ya. Aku merasa tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Benarkah bayi itu adikmu? Mengapa Paman tidak percaya? Ya, adalah aneh jika aku melihatmu yang masih seorang bocah pergi kemana-mana dengan membawa bayi itu. Jangan-jangan ia bukan adikmu. Ia memang adikku, Paman. Apakah kau bisa membuktikan? Paman lihat telapak tangannya. Tangan kanan. Telapak tangan kanan? Apa ini, Le? Itu namanya Raja, Bibi. Aku juga mempunyai ini. Lihatlah. Guratan-guratan raja inilah yang membuktikan ia adalah adikku. Kami sekeluarga memilikinya. Mengapa kalian memilikinya? Bagaimana caranya meletakkan raja itu di telapak tanganmu dan adikmu ini? Aku sendiri tidak tahu, Paman. Sedari kecil, aku telah memiliki tanda aneh ini. Lalu, apa arti raja itu? Aku tidak tahu, Paman. Sedari kecil, aku telah memilikinya. Terus, mengapa ibumu pergi? Dan kemana sebenarnya perginya? Andai kata aku tahu, tentu aku tidak perlu repot-repot mencarinya. Apakah mungkin ibumu ikut orang lain? Maksudnya, ada orang yang mengajak ibuku untuk pergi? Iya. Aku tidak tahu. Bagaimana dengan ayahmu, Le? Ayah? Iya. Kami mempunyai ayah. Akan tetapi, ayah selalu sibuk dengan sabung ayam. Kami tidak dipikirkannya. Itulah sebabnya aku nekat membawa adik bayi pergi untuk mencari ibu. Suami istri itu kemudian saling pandang. Para meswara bahkan lelap di atas lembaran tikar yang mereka gelar setelah kenyang perutnya. Bagi suami istri itu, pengalaman Badrawati yang nekat minggat membawa adiknya merupakan hal yang aneh dan sangat mengundang iba. Sebenarnya, bagaimanakah perilaku dari ayahmu sehingga mentelantarkan kalian berdua? Ayahku, orang yang berangasan, Bibi. Tangannya gampang sekali melayang menampar ibu jika mereka sedang bertengkar. Kemudian, ayah sering sekali mabuk tua. Kemudian ayah sering lupa diri, kehilangan kendali, dan selalu ibu yang menjadi sasarannya. Nah, mungkin itu yang menyebabkan ibumu itu pergi, Le. Ya, mungkin juga, Paman. Tetapi yang menjadi korban adalah kami berdua, anak-anaknya. Aku harus membawa adik bayi untuk mencari ibu. Lalu, kemana kau akan mencarinya? Apakah kau sudah mempunyai ancar-ancar yang jelas untuk menuju ke suatu tempat yang kau perkirakan ibumu berada di sana? Belum, Bibi. Lalu, kemana kau akan mencari ibumu, Le? Tidak tahu, Paman. Pokoknya, berjalan dan terus berjalan. Nanti lama-lama kan bisa bertemu ibu. Selama di perjalanan, selalu saja banyak yang menaruh iba kepada kami. Memberi makanan untukku dan pada adik bayi. Untukku mungkin tidak terlampau aku persoalkan. Tetapi, untuk adik bayi, banyak yang menaruh iba. Seperti Paman dan Bibi misalnya. Aku tidak makan tidak apa-apa, Bibi. Asal adik bayi bisa makan. Le, dunia ini begini luas, sangat luas. Ujung hingga ke ujungnya tidak rampung ditempuh sampai usiamu habis. Persoalan yang kau hadapi bukan sekedar bagaimana kau mencari ibumu, tetapi apa yang kau lakukan dengan membawa bayi sekecil itu terasa aneh dan janggal. Le. Bayi ini masih kecil sekali. Bahkan untuk makan makanan yang seperti itu pun sebenarnya belum waktunya. Apalagi di mana ibumu berada, kau tidak tahu. Lalu bagaimana kau bisa menemukan ibumu? Nah, sebaiknya kau pulang saja. Pulang menunggu di rumah. Jadi kalau ibumu pulang, tidak akan kebingungan karena kalian berdua tidak ada. Tidak mungkin, Paman. Aku tidak berani pulang. Ayahku sangat kejam. Lagi pula,
aku sudah lupa jalan untuk pulang. Lupa jalan pulang? Aneh. Sebenarnya kau ini berasal dari mana, Tole? Dari Pesanggaran, Bibi. Pesanggaran? Sepertinya aku belum pernah mendengar nama itu. Kang, kau pernah mendengar nama Pesanggaran itu, Kang? Tidak, Nyai. Di mana Pesanggaran itu, Le? Aku sendiri tidak tahu di mana letaknya, Paman. Loh. Aku dan adikku berjalan sudah lama sekali. Mungkin kau bisa mengenang sebuah ancar-ancar. Dari mana kau berasal? Ada. Di utara Pesanggaran terdapat deret-deretan gunung. Dari arah barat ke timur hingga ke laut. Hingga ke laut? Laut? Iya. Wah, rupanya kau memang telah menempuh perjalanan cukup jauh, Le. Kau ingat apa nama gunung yang kau sebut berderet-deret memanjang ke timur itu? Nama gunung itu Gunung Raung, Paman. Suami istri itu kemudian saling pandang, dan sang suami mengangguk-anggukan kepala, mencernakan apa yang baru saja dikatakan oleh Badrawati. Lelaki itu nampaknya merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak wajar, tetapi disimpannya saja hal itu rapat-rapat dalam hatinya. Paman dan Bibi, aku mengucapkan terima kasih atas kebaikan Paman dan Bibi. Sekarang, izinkanlah aku mohon diri untuk melanjutkan perjalanan kembali mencari ibuku. Tunggu, kau akan melanjutkan perjalanan? Benar, Bibi. Memang itulah yang harus aku lakukan. Berjalan dan terus berjalan untuk menemukan ibuku. Kau berjalan tidak tentu arah, Le. Tinggallah di sini untuk barang sehari 2 hari. Kami tidak keberatan. Benar, Badrawati. Rasanya sangat berdosa jika kami membiarkan kau pergi. Aku tidak keberatan kau tinggal di sini untuk sementara. Bahkan andai kata untuk jangka waktu yang tidak terbatas sekalipun, ya tinggallah di sini, Badrawati, bersama adikmu. Akan tetapi, bagaimana dengan ibuku? Aku harus menemukan ibuku. Dengar, Badrawati, dunia ini sedemikian luasnya, sangat luas. Apalagi kau anak kecil. Cara yang kau pergunakan untuk mencari ibumu itu sangat salah. Aku yakin bahwa pada saat ini mungkin ibumu sudah kembali dan sedang kebingungan karena tidak menemukan kau dan adikmu di rumah. Nah, tinggallah di sini. Paman akan membantu bagaimana caranya agar kau bisa kembali ke mana tadi? Pesanggaran. Iya, ke Pesanggaran. Mau ya, Le? Kau tidak perlu merasa bingung lagi mengurusi adikmu. Bibi akan membantu merawatnya ya. Terima kasih, Paman. Bibi, sebenarnya lah aku memang sudah merasa letih. Berjalan dan berjalan tanpa arah. Pucuk cinta ulam tiba. Sebenarnya, inilah yang aku inginkan. Untuk beberapa saat lamanya, aku dan adik bayi bisa bersembunyi di tempat ini. Demikianlah. Sejak hari itu, Badrawati dan Parameswara tinggal di rumah sepasang suami istri yang baik hati itu. Suami istri yang masih belum dikaruniai putra itu merasa bahagia dengan kehadiran Parameswara. Bayi itu telah membuat kehidupan mereka menjadi cerah. Kakak. Bagaimana, Nyai? Lihat kan, lucu sekali ya. Menggembaskan sekali. Genggaman tangannya sangat kuat. Anak saya, sayang. Ciluba. Coba lihat mulutnya kan, mulutnya. Bayi ini memang benar-benar aneh, Nyai. Aneh dan tidak masuk akal. Maksud kakak? Di mana bocah itu? Di kandang depan. Tampaknya ia sedang merenungi nasib. Atau ya entah apalah. Inilah yang aneh, Nyai. Di samping bayi ini memiliki raja, ada keanehan yang lain yang sebenarnya benar-benar tidak masuk akal. Jika benar yang dikatakan bocah Badrawati itu, bahwa bayi ini telah diajak menempuh perjalanan yang jauh dan terguyur panas atau hujan, menginap di tempat seadanya, maka mestinya bayi ini sudah jatuh sakit. Ini yang sangat aneh, Nyai. Aku malah jadi curiga. Curiga bagaimana, Kang? Jangan-jangan Badrawati itu berbohong. Anak sekecil itu apakah sanggup berbohong? Ya,
Aneh juga memang. Akan tetapi, aku tetap berkeyakinan ada sesuatu yang luar biasa di balik bocah dan bayi ini. Tetapi, aku tidak bisa menyebut dengan tepat sesuatu yang luar biasa itu apa. Bagaimana dengan cerita tentang asalnya yang bernama Pesanggaran itu? Benarkah itu ada? Ya, itu juga sangat aneh, Nyai. Pesanggaran, nama itu aku belum pernah mendengarnya. Akan tetapi gunung yang bernama Raung itu, aku pernah mendengarnya. Letaknya jauh sekali. Kata mereka yang pernah ke tempat itu, Gunung Raung berada di ujung timur dari Pulau Jawa ini. Membutuhkan waktu berhari-hari lamanya. Dan rasanya tidak mungkin ditempuh oleh seorang bocah. Karena daerah itu berhutan-hutan, Nyai. Apa saja isinya kalau bukan binatang buas. Nah, jika bocah dan bayi itu berani melintasi hutan, harimau akan menerkamnya. Aku malah menduga bahwa bocah itu berbohong. Ia hanya mengarang-arang cerita. Cerita tentang ibunya itu sekedar cara agar kau dan aku merasa iba kepadanya, Nyai. Ya, benar juga ya, Kang. Tetapi meski bocah itu berbohong, aku tetap merasa iba kepadanya. Lihat, bayi itu sangat lucu. 4 bulan yang lalu aku keguguran. Mungkin dengan adanya bayi ini, mungkin bisa memancingku untuk hamil kembali, Kang. Ya, baiklah, Nyai. Ya, terserah kaulah, Nyai. Badrawati dan bayi Parameswara tinggal di rumah suami istri yang baik hati itu untuk beberapa saat lamanya. Pasangan suami istri itu, terutama istrinya, memperlakukan Parameswara dengan penuh kasih sayang. Perhatian yang diberikan bagaikan curahan cinta seorang ibu. Demikian juga perlakuan yang diberikan kepada Badrawati. Bocah itu diperlakukan seperti anaknya sendiri. Namun dalam pada itu, semakin lama Badrawati tinggal di rumah itu, hatinya semakin gelisah. Adalah di sebuah tengah malam, Badrawati berada di halaman rumah. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.